Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Uswah Tenggara TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan yang sehat walafiat, ya, penuh dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan majelis pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala, dan kita langsung saja membaca kitab beliau. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala, ayyuhal walad, wahai putraku. Ru'ya fi wasaya Luqman al-Hakim libnihi annahu qala, diriwayatkan di dalam wasiatnya Luqman al-Hakim kepada anaknya, beliau berkata, ya bunai, wahai anakku, la yakunanna ad-diku akyasa mink, jangan sampai ayam berkokok, yang berkokok, ya, ayam jantan itu lebih cerdas dari dirimu. Kenapa lebih cerdas? Yunadi bil ashari wa anta naimu. Wa anta naimun. Ayam-ayam tersebut, ayam jantan tersebut, ketika sudah waktunya pagi, mereka berkokok, ya, di waktu sahur, sementara engkau masih dalam keadaan tertidur. Laqad ahsana man qal, sungguh telah indah apa yang dikatakan oleh seseorang penyair. Laqad hatafat fi junhi laylin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimu. Sungguh di waktu malam burung-burung, ya, atau di sini hamamah merpati telah menyenandungkan kokokannya dengan lemah. Wa inni lanaimu, sementara aku dalam keadaan tertidur. Kadzabtu wa baitillahi law kuntu ashiqa lama sabaqatni bil bukai hamaim. Aku telah berdusta demi Allah Subhanahu wa taala yang pemilik Ka'bah. Seandainya aku benar-benar rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak akan pernah aku didahului oleh tangisan merpati atau tangisan burung. A'azumu anni ha'imun dhu sababatin li rabbi wala abaki wa tabakil bahaimu. Aku berazimah, akan tetapi aku menyangka bahwa aku ini orang yang semangat untuk mendapatkan ampunan Rabbku, sementara aku tidak menangis, dan padahal burung-burung atau unggas, ya, atau di sini hamamah itu, bahwa bahaim, binatang ternak itu sedang menangis. Naam. Ayuhal muslimun, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu hal yang benar-benar diperhatikan oleh para penuntut ilmu ketika di waktu malam. Di mana seorang penuntut ilmu dia harus semangat untuk terus beramal soleh semampunya, dan terus berusaha untuk memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit.
Karena inti dari belajar itu adalah mengamalkan ilmu. Kemudian baru setelah itu kita mendakwahkannya. Kalau dari diri kita sendiri belum mengamalkan, maka akan berat terasa ilmu tersebut untuk disampaikan kepada orang lain. Karena hati ini memberontak, mengatakan bahwa kamu saja belum mampu, kenapa engkau harus menyuruh orang lain? Duh, wahai jiwa, kamu saja belum siap melaksanakannya, kenapa kamu malah menyuruh orang lain? Kamu hanya bisa mengucapkan di mulut saja, namun kamu tidak mau mengatakannya. Begitu seterusnya, sehingga berat hati untuk mengungkapkan kebenaran atau sebuah kebaikan sementara kita belum melaksanakannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang belum kamu kerjakan? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh telah berat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala engkau mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Ini berat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kata Syekh rahimahullah taala berikutnya, ayyuhal walad, wahai putraku, khulasatul ilmi, kesimpulan dari ilmu adalah anta alama anna ta'ata wal ibadata mahir. Engkau mengetahui bahwasanya apa itu ketaatan dan apa itu ibadah. Jadi kesimpulan ilmu itu adalah kita mengetahui apa itu taat, apa itu ibadah. Bukan hanya sebatas kita mempelajarinya, akan tetapi kita benar-benar tahu esensi sebenarnya dan konsekuensi ketika kita sudah tahu. Esensi dari menuntut ilmu adalah beramal soleh. Nah, maka tidak boleh kita melakukan atau meninggalkan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, atau kita melakukan sesuatu yang kita sudah tahu dan meninggalkan sesuatu yang harusnya kita kerjakan. Nah, kata Syekh rahimahullah taala, ya, kata Syekh rahimahullah taala, beliau mengingatkan, ya, terkait masalah ini. Nah, beliau mengatakan, baik, i'lam anna ta'ata wal ibadata mutaba'atus syar'i fil awamir wan nawahi. Ketahuilah, kata beliau rahimahullahu taala, sesungguhnya ketaatan dan ibadah itu adalah mengikuti syariat di dalam perkara maupun larangan. Ini adalah tujuan dari ilmu. Baik itu bil qawli wal af'al, baik itu dengan cara ucapan maupun perbuatan. Yakni kullu ma taqulu wa taf'alu, yaitu setiap yang kamu lakukan dan yang kamu ucapkan dan kamu lakukan. Wa tatruku qawlahu wa fi'lahu, dan engkau meninggalkan sesuatu ucapan atau suatu perbuatan. Yakunu biqtida'i syara', yaitu dengan cara mengikuti syariat. Nah, dalam hal ini Syekh sebenarnya ingin benar-benar mengingatkan kepada muridnya di akhir hidupnya bahwasanya engkau harus beramal itu sesuai syariat, tidak boleh membuat-buat, tidak boleh melakukan sesuatu yang engkau buat-buat sendiri, akan tetapi harus ibadahmu itu, perkara yang kamu lakukan itu dalam syariat, seharus sesuai dengan tuntunan syariat.
Ketaatan dan ibadah itu harus dibimbing dengan syariat. Ini yang saya ingin sampaikan. Engkau melakukan sesuatu harus dengan bimbingan syariat. Meninggalkan sesuatu pun harus dengan bimbingan syariat. Tidak boleh engkau melaksanakan sesuatu itu atas dasar hawa nafsu atau keinginan dirimu sendiri. Tidak boleh. Tapi harus sesuai dengan syariat. Subhanallah. Ini nasihat Syekh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di akhir hidupnya. Beliau benar-benar menginginkan agar setiap yang dilakukan oleh muridnya ini harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh menambah-nambah atau mengurangi dalam syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan juga nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakum al-Islam, dan aku ridai untuk kalian agama Islam. Sempurna agama Islam, telah syariatnya sudah dijelaskan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraka syai'an yuqarribuna ilal jannah wa ma taraka syai'an yuba'iduna 'anil nar illa waqad bayantuhu." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan satu pun masalah, satu pun perkara yang bisa mendekatkan seseorang itu dekat kepada Allah, dekat menuju kepada surga, agar dia bisa masuk surga, atau sesuatu yang bisa menjauhkannya dari neraka. Tidak pernah Rasulullah SAW tinggalkan meskipun satu masalah yang bisa mendekatkan seseorang hamba kepada surga atau menjauhkannya kepada neraka, menjauhkannya dari neraka, kecuali Rasulullah SAW telah jelaskan. Illa qad bayyanalah, bayyanahulah. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita. Bayyanahu lana. Jadi Rasulullah SAW telah sebutkan, telah jelaskan untuk umatnya. Hatta ta'iru yatiru fil hawa. Sampai-sampai burung yang sudah terbang di atas angkasa itu pun Rasulullah SAW sudah jelaskan. Ada burung-burung yang memang kita jarang lihat di daratan karena dia terbang terus. Itu pun sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apakah ini halal untuk dimakan atau tidak burung tersebut? Sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apalagi yang kita butuhkan untuk mengarang-arang dalam syariat ini? Tidak boleh mengarang dalam syariat. Jangankan perkara orang keluar masuk dari kamar mandi. Rasulullah SAW ajarkan itu keluar masuk dari kamar mandi. Bagaimana adabnya masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan sambil berdoa. Doanya diajarkan. Allahumma inni, ketika mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar, Rasulullah SAW ajarkan doanya, Ghufranak. Hal seperti ini saja sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan yang lebih private dari itu Rasulullah SAW sudah jelaskan. Bagaimana adab seorang suami mendatangi istrinya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu apalagi perkara-perkara yang besar yang dilihat banyak orang. Apalagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah seperti itu pun sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an, di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
wattaqullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang Rasul kalian bawa, perintahkan, maka ambil, kerjakan. Dan apa yang dilarang oleh Rasul kalian, maka tinggalkan. Segera berhenti dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ini sudah benar-benar dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena syariat kita ini sudah mulia, sudah sempurna. Nggak ada lagi perlu ditambah-tambah. Oleh karena itu dahulu Rasulullah SAW beliau juga bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu perkara yang tidak ada bimbingannya di dalam syariat kami, maka itu tertolak, kata Rasulullah SAW. Dan tidak ada bimbingannya dalam syariat kita, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita benar-benar bersemangat untuk belajar agama agar kita tidak mengarang, agar apa yang kita lakukan selalu dibimbing oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita tinggalkan pun itu karena larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sesuai dengan syariat. Nah, qala Syekh rahimahullah taala, lalu Syekh melanjutkan, kama law sumta yaumail id wa ayyamit tasyrik. Sebagaimana kalau seandainya engkau berpuasa pada hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha, wa ayyamat tasyrik, engkau berpuasa di hari-hari tasyrik, di 3 hari setelah Idul Adha. Takunu asian, engkau akan mendapatkan maksiat. Engkau berdosa kalau engkau berpuasa di hari Idul Fitri atau Idul Adha dan ayam tasyrik. Au shallaita fi thawbin maghsub, engkau salat menggunakan pakaian hasil curian. Engkau berdosa. Wa in kanat suratu ibadah, meskipun di dalam secara zuhir engkau kelihatan sholat, tapi engkau kelihatan puasa, ya, engkau kelihatan puasa atau engkau kelihatan sholat, tapi engkau tetap berdosa. Ta'asam, kau berdosa. Kenapa berdosa? Karena itu bukan tuntunan dari syariat. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu. Jadi kalau engkau berpuasa, engkau mau ibadah, sholat, zakat, haji, umrah dan yang lain-lainnya harus sesuai dengan syariat dari Islam atau syariat yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Enggak boleh kita menambah-nambah atau mengurangi syariat. Dan sungguh dalilnya telah banyak. Telah banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan dalam masalahnya. Jadi tidak boleh kita melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya dari syariat. Dan ini adalah wasiat yang harus kita ambil dari Syekh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah wasiat yang beliau sampaikan di akhir ayatnya. Hendaknya kita benar-benar untuk memperhatikan masalah ini. Nah, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Kita tutup dulu.
dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.